Masih ada beberapa lagi. Yang berbohong ya, baik, benar. Berbohong, kama buruk melalui ucapan itu ada 4, berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar, dan berkata-kata kosong. Ternyata bergunjing tidak tepat ya. Bergunjing itu menceritakan kejelekan orang lain toh. Ternyata bukan begitu. Ya berkata-kata kosong, berkata-kata omong kosong itu apa ya? Yang kata yang tepat ya? Hah? Bercerita yang nggak bermakna gitu. Membual ya. Coba nanti Anda dengarkan. Saya kemarin berpikir kata-kata apa yang cocok ya gitu. Ya. Jadi kita masuk ke kama buruk melalui ucapan. Pintu kama yang bisa muncul itu tubuh dan juga ucapan. Ya, seseorang berbohong bisa melalui tubuh juga loh. Misalkan nih, Anda tanya, Bante Keminda, Bante ini Bante ya? Saya jawab, saya berbohong kan melalui tangan saya kan. Bener nggak? Ya, kebohongan bisa muncul melalui tubuh juga. Ya, memfitnah, berkata kasar dan berkata kosong juga bisa melalui pintu tubuh. Ya, bisa menggunakan payung dan lain sebagainya, itu dari kitab suci kita. Mari kita lihat berbohong. Faktor yang pertama adalah sesuatu yang tidak benar. Seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kemudian ada kehendak untuk mengelabui. Kemudian ada usaha. Kemudian mengkomunikasikannya kepada orang lain dan akibatnya orang tersebut percaya. Lihat, ada sesuatu yang tidak benar dan ada kehendak untuk mengelabui. Itu penting sekali. Jadi artinya kalau Anda saat ini nanti pada saat makan siang Anda bercakap-cakap dengan teman Anda dan kemudian Anda mengatakan sesuatu yang Anda anggap benar, ya, keesokan harinya Anda merealisasi bahwa apa yang Anda katakan kemarin atau hari ini tadi itu adalah sesuatu yang salah, maka Anda tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang telah berbohong, melakukan kama berbohong. Mungkin secara hukum negara Anda bisa, orang tersebut bisa dikatakan telah berbohong, ya. Tetapi secara hukum kama dia tidak melakukan kama buruk berbohong. Hukum negara dan hukum karma bisa berbeda, ya. Jadi itu maksudnya. Jadi harus ada kehendak untuk mengelabui, ya. Itu yang penting. Kemudian bobot dari kamanya tergantung kepada dampak kehancuran yang diciptakannya, ya. Perasaan yang menyertainya bisa saja berbohong dengan perasaan senang hati, bisa tidak senang atau juga netral. Kemudian akarnya selalu ada kebencian dan juga ada keserakahan. Ada seseorang yang berbohong demi untuk mendapatkan sesuatu tertentu. Karena untuk memenuhi keserakahannya, untuk memenuhi nafsu-nafsunya, ya, maka akarnya bisa dosa dan moha atau loba dan moha gitu. Nah, pintu kama tadi dikatakan bahwa berbohong itu sesungguhnya adalah karma melalui ucapan, tetapi bisa juga dilakukan melalui tubuh, ya. Yakni misalkan seseorang kayak tadi saya, seseorang yang tahu bahwa sesungguhnya dia harus mengangguk tapi dia jawab dengan menggeleng kepala misalkan. Jadi berbohong tapi melalui tubuh gitu. Nah, ucapan, karma berbohong, memfitnah dan lain bisa juga muncul melalui ucapan dengan cara membujuk orang lain. Ya, membujuk orang lain untuk berbohong, membujuk orang lain untuk memfitnah, membujuk orang lain untuk berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Jadi hati-hatilah gitu. Jangan dimanipulasi lah hukum karmanya. Oh, berarti saya lewat orang lain aja Bante, berarti saya lolos. Enggak juga, Anda juga kena. Kena hukum karmanya gitu. Nah, bobot kama tadi tergantung kepada dampak kehancurannya. Dibedakan dalam kitab suci. Kalau buat umat perumah tangga itu contohnya bobotnya kecil apabila, nah ini saya katakan, Anda berbohong, bobotnya kecil apabila misalkan seseorang bertanya, kamu punya ini enggak? Nah, Anda menjawab sebenarnya Anda punya, tapi karena Anda tidak ingin memberikannya kepada orang tersebut, Anda jawab enggak punya. Bobotnya kecil, aman.
Enggak ya, enggak aman ya, janganlah kalau bisa dihindari. Bobotnya besar itu apabila seorang menjadi saksi di pengadilan udah di bawah sumpah dan dia melakukan kebohongan, maka bobot karma buruknya itu besar sekali. Ya. Nah, kalau seorang biku bobotnya kecil itu kalau dia hanya untuk bercanda saja. Ya, dia bercanda misalkan nih seorang biku di dalam kitab suci Pindapata. Kalau zaman dulu umat suka berdana minyak, mungkin untuk lampu minyak dan lain sebagainya gitu. Hari itu dia berpindapata, dia hanya dapat minyak sedikit saja gitu. Kemudian dia berkata kepada biku-bikunya lain, hari ini di desa ini minyaknya banyak seperti sungai mengalir gitu. Ya, padahal dia hanya untuk bercanda saja gitu. Sebenarnya dia dapatnya sedikit, tapi dia bilang, wah di desa ini hari ini pas loh, ini minyaknya banyak gitu. Hanya kayak sindiran untuk bercanda saja. Nah itu bobotnya kecil, tapi bobotnya besar kalau dia mengatakan sesuatu yang dia tidak melihat. Gawat ya biku ya. Dia tidak melihat mengatakan dia sudah melihat, itu bobotnya besar. Gitu. Ya, mari kita lanjutkan.